Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu. Biarkanlah terang-Mu tetap senantiasa bercahaya atas hidup kami, sehingga hidup kami pun mampu untuk memancarkan terang bagi dunia ini. Di saat iman kami mulai goyah, berikanlah kepada kami kekuatan. Di saat harapan kami mulai memudar, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan yang baru bagi kami. Bahkan di saat kasih kami mulai luntur, kiranya Tuhan yang mewarnai kembali kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada pagi hari ini hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh memohon, kiranya Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami semuanya, memberikan hikmat dan pengertian kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa doa saya. Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Amin. Ya, waktu demi waktu kita jalani, biarlah senantiasa terus kita isi dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan setianya. Meskipun ya Bapak Ibu Saudara, selama bumi masih berputar, kepala kita juga terus ikut berputar. Sehingga seringkali kerasa pusing, terkena virus India, cekut-cekut sirahe gitu ya. Tetapi biarlah apapun yang kita hadapi saat ini, yang kita gumuli, kita mau hadapi dan kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan judul firman Tuhan pagi hari ini, selesaikan bersama Tuhan. Kita membaca dasar renungan kita di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus Tuhan kita adalah sosok teladan yang sempurna di dalam menyelesaikan panggilan hidupnya. Oleh sebab itu, marilah kita juga menyelesaikan segala sesuatu di dalam hidup kita di dunia ini bersama dengan Tuhan. Entah itu dalam tugas panggilan pekerjaan kita, hidup berumah tangga, di dalam studi kita, masalah sehari-hari yang harus kita hadapi, biarlah kita hadapi dan kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Namun pagi hari ini, bersama Tuhan, kita akan belajar untuk menyelesaikan 3 persoalan yang seringkali orang itu sulit untuk bisa menyelesaikannya. Atau ketika manusia menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri, menyelesaikannya dengan cara yang keliru. Persoalan apakah itu? Yang pertama adalah persoalan kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan. Siapa orangnya di antara kita yang tidak pernah merasakan kekhawatiran, rasa takut dan juga cemas? Terlebih di situasi sekarang saat ini, situasi yang begitu tidak stabil, di tengah peperangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah yang dampaknya itu pasti sangat luas. Dampak secara ekonomi khususnya yang akan membuat kehidupan akan menjadi semakin berat. Bapak Ibu Saudara,
Meskipun orang itu bisa khawatir, cemas, takut oleh karena banyak hal, tetapi ada satu hal yang seringkali itu menjadi akar kekhawatiran yang begitu sulit diselesaikan, yaitu khawatir dengan persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi bisa membuat rumah tangga itu berantakan. Persoalan ekonomi bisa membuat segala sesuatunya itu macet. Pendidikan kuliah anak-anak macet karena tidak ada lagi biaya untuk melanjutkan. Usaha bisa macet, tidak ada lagi modal untuk dikembangkan. Dan kalau sudah macet-cet gitu ya, Bapak Ibu Saudara, orang bisa mengupayakan jalan penyelesaian melalui kekuatannya sendiri. Dan itu merupakan cara yang keliru. Entah melakukan tindakan kejahatan atau mengakhiri kehidupan ini dengan caranya sendiri, yang tentu itu tidak Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan memang itu bukanlah dosa, tetapi itu sungguh berbahaya bagi kehidupan kita kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena Alkitab menunjukkan ada banyak sekali dampak negatif dari kekhawatiran. Kekhawatiran membuat orang merasa gelisah, orang merasa susah, orang sulit untuk bisa beristirahat. Kekhawatiran membuat orang tidak bisa mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih. Kekhawatiran membuat orang sulit untuk bisa melangkah. Kekhawatiran tidak bisa membuat orang berbuah di dalam kehidupannya. Banyak orang yang tidak bisa mengembangkan diri oleh karena kekhawatiran di dalam kehidupannya. Dan selama masih ada nafas di kandung badan kita, kita itu masih bisa khawatir, takut, dan juga cemas. Kecuali nanti kalau nafasnya itu sudah berhenti, ya, seperti mereka yang sudah beristirahat dengan tenang di rumah masa depan, ya, entah di Bergota atau di Kedung Mundu atau di Mount Carmel. Mereka itu sudah tidak punya khawatir, ya. Mereka sudah tidak mempunyai kecemasan. Mau ada perang, mau ada bom, ada apa saja mereka tetap tenang saja. Mau ada banyak kreak-kreak di Semarang, mereka juga tidak bingung, ya. Mereka tetap tenang saja. Harga-harga mau naik, mau mahal semua, ya mereka tetap tenang saja, ya. Tidak ada khawatirnya. Tetapi bagi kita, setiap kita yang masih ada nafas hidupnya, ya pastilah kita itu bisa merasa khawatir. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, jangan kiranya kita dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kitalah yang harus berkuasa atas kekhawatiran hidup. Nah, bagaimana caranya? Selesaikan bersama dengan Tuhan. Selesaikan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita bersama dengan Tuhan. Di atas kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan setelah itu, Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, inilah kunci rahasia untuk kita itu bisa menyelesaikan kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan hidup. Saya tahu di antara Bapak Ibu Saudara banyak yang ahli psikologi, ya. Kalau ada kesempatan kita bisa sharing, kita bisa diskusi. Satu hal kalau kita mau telusuri apa sebenarnya akar sumber yang membuat orang itu bisa merasa khawatir, merasa cemas dan takut dengan kehidupannya. Ada satu akar yang sangat kuat, yaitu pada dasarnya manusia takut kehilangan nyawanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menyelesaikan kekhawatiran hidup, untuk kita bisa mereduksi ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan ini, tidak ada cara yang lain. Serahkanlah nyawa kita itu ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan ada jaminan pemeliharaan atas nyawa dan hidup kita. Amin. Di dalam tangan Tuhan ada jaminan perlindungan atas nyawa dan kehidupan kita.
Bahkan di dalam tangan Tuhan itu ada jaminan atas kehidupan yang kekal bagi kita orang yang percaya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang memberi kita jaminan kehidupan yang kekal. Saya perhatikan yang ngantuk bisa ikut tepuk tangan. Enggak ya, guyon. Saya percaya jemaat Pregading kalau dengar khotbah enggak ada yang ngantuk.